Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi teman-teman. Kali ini muncul video viral dari Nepos di mana beliau live TikTok bersama Pak Yamin dan beberapa orang lainnya. Di mana Nepos ini langsung diskakmat oleh Pak Yamin dalam live TikTok tersebut teman-teman. Dan beliau mungkin serasa malu atau ketakutan langsung tiba-tiba blunder, langsung tiba-tiba keluar dari live grup tersebut teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Kira-kira saya mau tanya aja, mau dengerin. Saya masih nanti naik lagi. Saya mau tanya sama Pak Yamin aja. Tadi mengenai permohonan maaf itu yang diminta itu kan itu dipaksa juga ya Pak Yamin. Karena saya tahu peristiwa terjadinya ini sampai terjadinya pelaporan ini saya tahu. Cuman saya pengen tahu Pak Yamin, kira-kira Pak Yamin ini gimana ya saya ngomongnya ya? Tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja sih. Nanti tolong dijawab ya. Saya turun dulu, mungkin ada yang mau naik. Langsung saya jawab. Jangan tapi itu jangan. Biar di situ. Oh, Biar oke. di situ. Di mute aja, di mute. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu. Oh iya, saya mute. Soalnya tadi ada yang mau naik, saya mute ya. Ini kan udah penuh. Penting Bu, yang mau naik gak penting Bu. Ya. Sudah penuh, nggak perlu ada yang naik dulu, sudah penuh. Saya mute. Ya, silakan Bang Yamin. Oke, Mbak dosen. Pertanyaan Mbak Fitri itu tahu nggak sih peristiwa hukumnya? Saya dari awal saya katakan rujukan saya dakwaan. Pengalaman Anda dengan pengalaman yang saya baca itu kan berbeda. Gitu. Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya itu. Mohon maaf saya. Nah, That is nothing. Anda Langsung kalau tahu diskakmat guys. peristiwa, Anda jadi saksi dong. Boleh saya jawab? Untuk memperkuat dalil-dalil itu agar jaksa itu harusnya. Saya jawab. Kalau saya diperbolehkan untuk bersaksi dan saya ada di dalam peristiwa itu, tentu saya sangat mau sekali dijadikan saksi di situ. Tentu saya sangat mau, karena saya tahu dari awal bagaimana terjadinya sindikat pemerasan ini ada di Republik Indonesia ini, Pak Yamin. Saya mau kalau saya. Oke. Begini ya Mbak ya, kalau Anda mau, oke, saya kasih saran. Anda kenal lawyernya. Saya juga nanti mau Sebentar bagus dong. juga ya Pak Yamin ya. Saya mau juga mereferensikan mungkin tim terdakwa ini bagus juga Pak Yamin menjadi tim lawyernya mereka ya. Udah jangan kemana-mana. I don't want to do a gossip here. Ya saya juga. Jadi saya dari tadi lihat mendengar ini saling debat gini, sementara kita itu tahu bahwa banyak orang yang terluka hidupnya, hatinya akibat perbuatan terdakwa Diki ini gitu. Jadi kalau orang yang pintar seperti teman-teman yang pakar hukum mungkin ngerti-ngerti aja apa yang Pak Yamin katakan. Begini ya Mbak. Orang juga Mbak mampu Fitri. ke pemikirannya sampai ke tahap pemikirannya Pak Yamin dan teman-teman dengan bahasa hukum yang berat-berat gitu loh. Itu pendapat saya. Begini Mbak. Sebentar Abah, janganlah kayak bazir Mbak. Catatan cabai itu masa S2 begitu. Begini Mbak Fitri. Mbak Fitri, saya nggak tahu Anda siapa, ya. Kalau Anda mengetahui satu kejahatan yang besar di negeri ini, yang banyak pemerasan, Anda tak berbicara, Anda itu juga ngaco. Anda Langsung laporkan blunder itu besok guys. ke polisi. Keluar dia Anda dari memang live-nya. benar-benar mengetahui, saya tunggu itu. Kalau Anda tidak melaporkan yang banyak Anda sebutkan tadi, so very sorry, my dear, ya. Anda itu hanya gossiping namanya. Nggak ada bobot di situ. Not to impose. Kalau kata secara kriminologi begitu. Masa tahu tapi nggak mau ngelaporin? Masa tahu satu kejahatan nggak mau melaporin? Bagaimana itu? Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi saksi,
Dari awal Anda ngomong dengan pengacaranya, memberikan kesaksian di kepolisian. Bang Itu Yamin, saya sarankan. Saya sarankan Pak dosen. Bang Yamin, ini Bu Fitri sudah tidak ada di layar. Apakah Bang Yamin mau langsung ke Bu Fitri Oke. pasti? Cukup itu aja. Jadi saya nggak mau lah berlama-lama, itu gosip aja bagi saya itu. Tak ada poin itu. Oke. Praten als ente zonder kop. Bicara seperti ayam tanpa kepala itu namanya. Nah itu ya guys ya, langsung disekak oleh Pak Yamin. Bicara seperti ayam tanpa kepala. Artinya apa guys? Artinya omongan-omongannya itu memang hanya omongan-omongan belaka teman-teman ya. Tidak ada yang bisa dibuktikan. Toh sekarang memang lagi berkasus. Kalau memang beliau mengetahui beberapa fakta-fakta atau mungkin bukti-bukti tentang kejahatan yang dilakukan oleh Mbak Nikita Mirzani terutama dalam bentuk pemerasan ya. Harusnya dia bisa melaporkan atau paling tidak ikut menjadi saksi dalam sidang yang dijalani oleh Nikita Mirzani dan Mail ini teman-teman. Tapi beliau hanya koar-koar di media sosial saja. Bagaimana tanggapan kalian? Nepos apa kabar? Nepos lagi ngapain sekarang? Katanya Nepos mangkir dari panggilan ya? Kok bisa gitu, Pos? Apa nggak ada waktu gara-gara sibuk klarifikasi? Ngakunya warga negara yang baik, ngakunya pembela kebenaran, kok malah mangkir, Pos? Di sini Dokter pengen nyampaikan untuk owner Brande, saran aja, dan untuk para netizen, kalau bisa tag ya ownernya. Karena emang Dokter kan nggak pernah ketemu dengan beliau ya, demi Allah Dokter nggak pernah ketemu, apalagi menerima aliran dana dari owner Brande. Tapi yang Dokter tahu, owner Brande ini memang melakukan penarikan ke reseller. Artinya apa? Emang dia niat perbaikan, ya kan? Terus ngapain Dokter serang-serang terus? Kalau emang dia sudah ada niat perbaikan, kan gitu mikirnya. Ayo, para hater, para mujair, ayo mau nyerang Dokter, gitu. Ya, oke. Jadi di sini Dokter harap untuk owner Brande, kalau bisa datang aja ke persidangan, ya. Yuk, datang aja karena kamu itu akan disumpah. Ya, akan disumpah dan kamu akan berbicara di depan hakim yang mulia. Katakan apa adanya ya, jangan lupa untuk sholat malam dulu, minta petunjuk sama Allah ya, supaya Allah bimbing ucapan kamu dan segala tingkah kamu nanti di situ. Ya, karena Dokter yakin kamu pun tidak akan ngarang-ngarang cerita seperti gerombolan geng tikus. Ya, oke. Jadi di sana kamu ceritakan aja kronologisnya seperti apa. Jangan ada yang dilebih-lebihkan, jangan ada yang dikurang-kurangkan. Oke, kenapa? Karena ini seperti pisau bermata dua. Kamu nggak datang salah, datang pun salah. Kan begitu? Nggak datang dihujat, datang pun dihujat. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, jalani saja. Karena yang Dokter takutkan nanti akan ada penjemputan paksa dari jaksa. Ya, itu yang Dokter khawatirkan. Yang kemarin kok Dokter akhirnya datang juga salah satu Dokter pikirkan adalah gimana ya kalau Dokter dijemput paksa oleh jaksa, ya. Karena padahal kan Dokter sudah diperiksa di BAP, ya. Jadi datang aja untuk owner brand D, katakan apa adanya. Ya, minta bimbingan Allah. Insya Allah kamu akan diberikan keselamatan. Untuk netizen Indonesia, yuk kita doakan yang terbaik. Ya, kita doakan yang terbaik untuk jalannya persidangan, ya, agar berjalan dengan lancar, supaya teknik kita juga lebih tenang, ya kan, dalam menjalani persidangan, nggak ada huru hara, biar cepet beres gitu, ya, nggak lari kemana-mana, nggak kelamaan, gitu, oke. Dan Dokter Farad untuk penangguhan penahanan pun bisa dikabulkan oleh majelis hakim, karena mungkin beliau kan juga harus ngurus anak-anaknya, gitu, oke ya guys, mohon disampaikan, tag owner Blende, yuk bisa, mohon kamu bisa datang, oke saya. Kasus Nikita Mirzani bikin lelah diikutin terus, kasihan sama Nikita Mirzani, kayaknya sulit menang deh. Itu komentar dari sebagian pendukung Nikita Mirzani. Sahabat Cendol, netizen Cendol selalu ingetin kalian jaga kesehatan mental, pilih-pilih tontonan karena apa yang kalian konsumsi itu akan membentuk cara kalian melihat kasus ini. Coba kalian pikir, kenapa belakangan ini banyak tiba-tiba pendukung Nikita Mirzani merasa pesimis? Atau jangan-jangan kalian salah satunya? Salah satu jawabannya adalah banyak sekali propaganda dan hoax. Jadi banyak sekali sekarang ini konten-konten di luar sana yang sengaja mengalihkan isu dari fakta hukum ke hal-hal personal. Misalnya kelakuan masa lalu Nikita Mirzani. Kemudian narasi bahwa hukumannya pasti berat dan pasti dihukum. Isu bahwa buktinya sudah kuat dan Nikita Mirzani pasti masuk penjara. Dan yang paling konyol adalah adanya dukun. Padahal ya sampai channel, kalau kita periksa siapa sih yang bicara kayak gitu, hakim bukan, jaksa bukan, atau polisi. Bahkan jaksa penuntut umum ya ketika diwawancara memilih untuk tidak berkomentar karena mereka paham betul bukan mereka yang berhak memvonis. Jadi gini sahabat channel, dalam psikologi hukum ini disebut framing effect. Jadi ketika sebuah narasi diulang-ulang terus meskipun itu tidak valid ya, ia akan membentuk keyakinan di benak audiens. Bahkan sejarah juga membuktikan hal ini ya, dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua propaganda dipakai secara masif.
Disebarlah isu bahwa jenderal mereka tewas atau camp mereka hancur atau bahkan negara mereka jatuh gitu ya. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Akibatnya prajurit kehilangan semangat juang, kalah bahkan sebelum bertempur. Nah, hal yang sama bisa terjadi di sini ya di kasus Nikita Mirzani. Jadi kalau kalian sebagai pendukung Nikita Mirzani terus dijejali propaganda negatif ya, semangat dukungan akan luntur. Bukan karena fakta persidangan, tapi karena opini yang dimanipulasi dan sayangnya kalian percaya. Jadi sahabat cendol, tetap kritis dan tetap pakai logika kalian ya. Bedakan antara fakta hukum di persidangan dengan opini liar di luar sana. Jadi kemenangan ataupun kekalahan Nikita Mirzani akan ditentukan oleh hakim berdasarkan bukti, bukan oleh narasi propaganda. Sebenarnya simpel sih sahabat cendol, kalau kalian lelah ya berhenti sejenak istirahat ya. Tapi jangan biarkan propaganda merusak semangat kalian mendukung dengan cara yang sehat dan rasional. Tetap tunggu fakta, tetap jaga logika. Awalnya Teteh ditawarin kerja di sini takut karena Teteh, nggak ada yang bilang NM itu nggak baik Teteh. Ya satu, karena kan Teteh dibutuhkan. Masa iya Teteh mau ngebantuin di rumah NM, tiba-tiba Teteh disiram air panas, digampar, dicedotin. Ya kan Teteh berguna Teh, ngebantu. NM itu demen sama orang-orang yang ngebantu hidupnya Teh. Nggak ada tiba-tiba kan Teteh dibutuhkan tapi Teteh dijedotin. Di sini kan nggak ngebahas tentang si NM ini gimana ya Teh ya. Yang ngebahas itu majikan Teteh itu suka ambil alih job, jadi buzzer, ngoceh di kasus orang Teh, disuruh orang buat ngoceh sana sini. Ntar kalau udah ketekong alasannya punya anak banyak, single parenting. Kayak mana Teh? Masa iya Teteh udah kerja di rumah si NM tiba-tiba Teteh dijedotin, dipukul, dijambak. Kan ntar orang pada ini Teh, udah tahu kan si majikan kamu itu kontroversi. Kalau kamu barbarin di sosial media juga nanti heboh sendiri kan Teh. Ya kan dia juga mikir-mikir Teh. Itu ya Teh ya. Sebenarnya Teteh mah gak bakal dirugiin Teh. Ya karena kan Teteh ngebantuin dia Teh. Masak, ngepel, sapu, ngejagain anak-anaknya. Mending sekarang Teteh fokus aja Teh daripada Teteh mengkeruhkan suasana. Di sini juga nggak ada yang laporan si NM juga bukan masalah NM itu kurang baik Teh, tapi karena NM ini diduga memeras, mengancam dan TPPU gitu loh Teteh. Jadi Teteh mendingan bongkar isi gudang, isi lemari. Siapa tahu ada surat terselip Teh, surat perjanjian itu Teh terselip di lemari Teteh. Daripada Teteh kocar-kacir, klarifikasi. Udah banyak Teh yang klarifikasi kalau terdakwa itu baik, udah banyak. Ya tapi kan kebaikan itu gak akan menjamin dia bebas Teh. Emang tiba-tiba luluh lantak gitu hukum hanya gara-gara dia dibilang baik sama segelintir orang? Ya kan gak mungkin Teh. Kita tuh gimana sih? Makasih loh Teh udah di review kebaikan majikan Teteh, tapi kan tidak ada impact Teh. Kan udah dari zaman jebot. Setiap berkasus muncul, dia baik, dia ini penyelamat dunia, dia pernah menyelamatkan dunia dari bencana alam atau apapun. Itu kan udah banyak Teh seperti itu Teh bermunculan kalau dia ketekong ya Teh ya. Tapi kan kalau misalkan dia nggak ketekong lagi nih Teh, gilingan lagi Teh otaknya, ngereok di story Teh, merong-merong nggak jelas di kasus orang, nimbrung sana sini. Kenapa? Daripada Teteh mengungkit kayak gitu-gitu kebaikan-kebaikan yang nggak ditanya juga sama netizen ya Teh ya, mending Teteh nasehatin, udah madam, jangan woro-woro terus. Madam harus ingat kalau madam kan punya anak. Ya gitu Teteh. Ya, sekian terima kasih Teteh, mohon maaf lahir batin ya.